Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Online. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap Bapak Ibu semua tetap sehat, semangat dan harus selalu ceria. Baik, kita mulai Renungan Harian kita pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh memelihara kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan senantiasa bersyukur dan berkaca kepada diri kami bahwa kami ini hanyalah makhluk yang lemah tanpa-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman pada hari ini kami mampu dikuatkan agar kami terus mampu menjalani kehidupan kami dengan terang sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 8. Mazmur 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9. Demikian firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus di lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang sibuk mencari kemuliaan dengan mengandalkan harta atau kekuasaannya. Tetapi ada pula orang-orang yang menggunakan jalur cepat atau jalur instan, seperti pergi ke tempat orang pintar. Untuk apa? Ya, untuk mencari sebuah keuntungan. Agar apa? Agar dagangannya laris, atau ya bisa dipromosikan untuk naik jabatan dan sebagainya. Buat apa? Kenapa orang-orang masih banyak yang seperti itu? Karena apa? Karena masih banyak orang yang belum percaya akan dirinya. Apalagi juga ada orang yang datang ke yang dibilang orang pintar untuk mencari sebuah kewibawaan atau karisma diri. Kembali agar apa? Agar meningkatkan percaya dirinya. Padahal dalam Mazmur 8 yang kita baca bersama, Mazmur 8 ini menolong kita untuk meletakkan kemuliaan yang perspektif ini kepada tempat yang tepat. Kemuliaan itu hanya milik Tuhan, bukan untuk diri kita masing-masing. Tidak ada. Dari Mazmur 8 ayat 1-10 ini mengingat bahwa segala kemuliaan ini hanya milik Tuhan semata. Seluruh alam menyaksikan kemuliaannya. Namun manusialah yang dianugerahkan oleh Allah sebuah kemampuan untuk memuji dan memuliakan Allah. Bahkan suara-suara sederhana dari mulut bayi dan anak-anak sekalipun sudah mencerminkan kapasitas Allah yang sungguh mulia. Sebab manusia adalah mahkota ciptaannya. Berarti sudah jelas
letak kemuliaan manusia ada di dalam anugerah Allah. Bukan kemuliaan diri sendiri yang ditinggikan, tapi letak kemuliaan Allah manusia adalah dari Allah, bukan punya diri sendiri. Pertama, dalam pujian dan kehidupan yang memuji Allah, dalam ayat bacaan kita ingin menggambarkan bahwa ya, suara-suara kecil sudah mulai menggemakan untuk siapa? Untuk Allah. Kemudian di dalam karyanya manusia mendapatkan kehormatan yang diberikan oleh Allah. Manusia diberikan akal agar bisa berkarya. Manusia bisa diberikan kepintaran untuk berkarya, bukan untuk meninggikan dirinya sendiri. Makhluk-makhluk ciptaan Allah semua diberikan kemuliaan. Kambing, domba, lembu, sapi, dan burung-burung, bahkan ikan-ikan di laut semua juga diberikan kehidupan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita ini kita kembali diingatkan, disadarkan akan besarnya kemuliaan yang telah Allah pertaruhkan di dalam hidupnya, di dalam bahunya, di dalam seluruh jerih payahnya, segala jerih sakit penyakitnya yang dirasakan, dihina, dipukul untuk siapa? Agar kita mendapat sebuah kemuliaan. Hidup yang Tuhan inginkan bagi manusia adalah ayo kita bersama-sama menjalani hidup yang benar, mensyukuri, bukan meninggikan diri kita masing-masing. Tetapi janganlah hidup kita agar terus meminta, agar terus dihormati, agar terus dimuliakan. Tidak, walaupun kita bos, kita seorang pemimpin, janganlah kita berharap demikian. Janganlah kita berharap untuk dipuja-puja, jangan. Salah. Hanya Tuhanlah yang harus kita puji dan sembah. Kalau manusia sudah mulai masuk ke dalam ranah untuk terus dihormati karena sebuah posisinya, sudah masuk dalam hawa nafsu, sudah mulai menimbulkan kesombongan pribadi, dan menimbulkan keduniawian yang begitu menggebu-gebu. Jangan sampai. Allah kita adalah Allah yang sejati, yang jelas sangat ingin memuliakan setiap ciptaannya. Biar dari firman ini kita disadarkan bahwa diri kita adalah ciptaannya. Biarlah kita tetap menaruh hati kita dan mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Dan biarlah seluruh kemuliaan ini hanyalah milik Allah semata, bukan hal-hal yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyadarkan kami bahwa kami tidak seharusnya meninggikan diri kami masing-masing, bahwa kami tidak boleh menyombongkan siapa diri kami, karena kami sadar Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa. Biarlah kami sebagai ciptaan-Mu tetap memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kami sebuah mahkota yang dapat memuliakan kami sebagai manusia. Itu semua karena karya-Mu yang begitu nyata. Biarlah kami sadar Tuhan, sebagai manusia kami terus harus merendahkan diri kami, bukan meninggikan diri kami masing-masing. Ya Allah, hari ini kami juga hendak berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami, teman kami, kerabat kami, orang tua kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan yang mau menyembuhkan, Tuhan yang merangkul, Tuhan yang memberikan semangat agar mereka dapat kembali sembuh dan dipulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kerabat kami juga, saudara kami yang mungkin baru saja ditinggal oleh orang-orang terkasih. Biarlah Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang beri kesabaran, sehingga mereka mampu untuk kembali menapaki setiap hari demi hari, untuk terus berproses, mengarungi setiap ombak kehidupan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami, agar kami mampu mensyukuri setiap berkat yang boleh kami terima. Inilah doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar apa yang menjadi
seruan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang memberikan kami kehidupan yang baik. Amin. Sampai berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.